Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabika rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamatika fi kulli waqtin wahin. Para santri, wali santri dan juga pemirsa yang berbahagia dimanapun Anda berada di seluruh penjuru negeri tercinta Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di berbagai belahan dunia manapun Anda berada. Apa kabar kalian hari ini? Saya yakin kalian dalam keadaan baik dan bersama dengan orang-orang yang tengah kalian kasih, orang-orang yang kalian muliakan, dan tengah melakukan tugas-tugas terpenting dalam kehidupan kalian. Doa dan harapan saya selalu semoga kalian semua, kita semua diberikan berkah dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa menjalani kehidupan sesuai dengan yang dikehendakinya. Amin, Allahumma amin. Para santri, wali santri dan pemirsa, kalau tidak salah sudah lebih dari setahun bangsa kita dan juga bangsa di dunia menghadapi pandemi COVID-19. WHO menentukan COVID-19 sebagai pandemi tanggal 11 Maret 2020 dan sekarang sudah juga bulan Maret, berarti lebih dari setahun. Pandemi mempengaruhi seluruh lini kehidupan. Pandemi Corona 19 memang virus, tapi dampaknya tidak hanya kesehatan, tapi juga ekonomi, sosial, budaya, bahkan juga politik dalam negeri, juga politik antar negara. Demikian juga bangsa kita ikhtiar menghadapi pandemi dari aspek kesehatan kelihatan dilakukan dengan sangat serius oleh pemerintah pusat, juga termasuk pemerintah daerah dan masyarakat pada umumnya. Tapi kenyataannya tidak seperti membalik telapak tangan, karena tidak ada contohnya. Kita harus berijtihad bagaimana menghadapi COVID ini sambil menunggu diplomasi bagaimana negara kita mendapatkan hak untuk mendatangkan vaksin sesuai dengan jumlah penduduk kita. Seperti ada kegiatan lockdown, PSBB, dan berbagai operasi yang betul-betul menyita perhatian. Tapi seperti tadi saya katakan, dampaknya bukan hanya melanda bagian kesehatan atau Kementerian Kesehatan, tapi ternyata juga ekonomi, politik, dan seterusnya. Di tengah gencarnya pemerintah melakukan aktivitas untuk menghadapi pandemi, ternyata banyak kekurangan yang dimanfaatkan oleh kelompok tertentu justru untuk mengguncangkan suasana, membuat situasi
ekonomi yang berat menjadi gaduh, perjuangan fokus untuk menghadapi pandemi menjadi kehilangan konsentrasi karena politik juga gaduh, dan lain-lain. Para santri, wali santri dan pemirsa, mungkin dalam kesempatan ini saya menghimbau untuk mendukung aktivitas pemerintah, usaha pemerintah untuk menghadapi pandemi ini. Juga kita membantu pemerintah bagaimana situasi politik bisa menjadi lebih teduh, menjadi lebih tenang. Demikian juga kita juga harus membantu pemerintah bagaimana pemerintah bekerja keras untuk bisa segera membangkitkan aspek ekonomi yang saat ini betul-betul seluruh lini menghadapi kesulitan. Tentu bantuannya bukan hanya bentuk materi, tapi mungkin juga saran, kritik dan sebagainya. Tapi tentu kritik yang solutif, bukan kritik yang menghancurkan. Ya, misalnya beberapa kesalahan prosedur dalam penanganan COVID, atau mungkin menghadapi panen padi yang alhamdulillah luar biasa, tapi kemudian ada isu impor beras, atau barangkali bagaimana Kementerian Kehakiman menyelesaikan masalah Habib Rizik, atau pemerintah menyelesaikan kasus Demokrat misalnya. Kita dorong, kita berikan bantuan nasihat, kritik. Biasanya kritik, nasihat, pendapat dari masyarakat bawah itu lebih jujur karena apa yang dikatakannya sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. Lebih penting lagi, kita berdoa bareng-bareng kepada masyarakat yang lain. Kita ajak untuk berdoa, semoga Allah memberikan bantuan agar kita bisa menghadapi COVID ini dengan baik. Kemudian gilirannya aspek ekonomi bisa kembali berputar, politik teduh, sosial budaya bisa tetap berproses untuk menjadi sebuah negara yang maju. Demikian juga gawe kita untuk pemilihan presiden, pemilihan bersama pada tahun 2024 bisa berjalan dengan baik. Amin, Allahumma amin. Para santri, wali santri dan pemirsa, saya ingin membahas pengaruh pandemi ini terhadap pendidikan pada khususnya, umumnya budaya masyarakat menghadapi COVID ini. Negeri kita ini termasuk negeri pemakai internet terbesar. Masyarakat kita khususnya kaum milenial di negeri kita ini pemakai internet termasuk yang terbesar di dunia. Tapi karena internet, media sosial ini sesuatu yang baru, yang belum ada konvensi kesepakatan bagaimana seharusnya kita memakai internet atau media sosial, maka ada keliaran di dalam memakai media sosial ini di kalangan masyarakat kita. Dari aspek keadaban,
kita lemah dan sampai hari ini belum ada konvensi atau kesepakatan yang mengatur atau memberikan panduan bagaimana seharusnya kita menggunakan media sosial ini. Penelitian yang dilakukan Digital Civility Index di 32 negara yang meliputi 16.000 responden meletakkan Indonesia ini di nomor 29, mendekati ujung. Nah, skornya sekitar 76, yang membuat nilai buruk pemakaian medsos di kalangan masyarakat Indonesia, yang membuat nilai keadaban menjadi kurang di kalangan pengguna medsos di Indonesia. Yang pertama, banyaknya berita bohong dan penipuan. Ini 47%. Yang kedua, kebencian 29%. Yang ketiga adalah diskriminasi ras. Ini ada 13%. Para santri, wali santri, dan pemirsa, sebelum saya teruskan vlog ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial yang lain agar vlog ini berkembang. Kalau ada informasi yang positif, bisa menambah khazanah pengetahuan. Dan bagi kalian yang sudah subscribe, saya sampaikan terima kasih. Harapan saya vlog yang mampir di pintu gawai kalian pada waktu dan hari tertentu bisa bermanfaat dan memberikan tambahan pengetahuan. Para santri, internet itu sesuatu yang sebenarnya sangat bermanfaat, sesuatu yang sebenarnya di sana banyak faidah yang bisa kita ambil. Dengan gawai, seseorang bisa melakukan pencarian informasi dari rumahnya, dari kamarnya, pencarian foto, gambar, video, musik, atau game, atau bisa membuka aneka situs. Bahkan juga bisa interaktif dengan pengguna media sosial yang lain. Karena itu internet, media sosial itu disebut sebagai eksploitasi use atau eksploratif use. Sesuatu yang bisa kita pakai untuk menggali hal-hal yang penting, juga kita bisa pakai untuk melakukan eksploitasi. Di KPI, ya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, melakukan sebuah riset yang menyangkut 25.264 anak usia 10-18 tahun. Hasil dari riset itu 25,4% anak-anak kita yang usia 10 sampai dengan 18 tahun menggunakan gawai lebih dari 5 jam per hari di suasana pandemi ini. Dan itu 5 jam itu di luar daring yang dilakukan oleh berbagai lembaga pendidikan. Kita bisa melihat bagaimana anak-anak kita sangat akrab dengan gawainya, menyita waktunya, menyita kesempatannya, sehingga di akhir-akhir ini akibat buruk dari penggunaan gawai yang berlebihan,
muncul di berbagai rumah sakit, anak-anak kita harus dirawat karena kecanduan gawai. Penyakit yang mulai menimpa putra-putri kita disebut penyakit nomophobia. Itu adalah kependekan dari no, mobil, pon, phobia, yaitu sejenis penyakit sindrom ketakutan jika jauh dari mobil pon dan rasa cemas yang berlebihan jika tidak pegang HP. Sehingga banyak anak-anak kita sudah pergi jauh harus kembali karena tidak membawa HP. Bukan ini juga terjadi bukan hanya pada anak-anak tapi juga orang dewasa yang HP itu betul-betul menjadi prioritas kehidupannya untuk membeli yang terbaru, yang terbaik, dan untuk membuka, membacanya, dan seterusnya. Akibat dari penyakit ini adalah yang pertama, ketergantungan yang luar biasa. Tiap waktu selalu ingin membuka dan memantau, melihat gawai. Rasanya ada perasaan tidak nyaman kalau tidak membuka, memantau, melihat gawainya. Yang kedua, gagal bersosial, interaksi dengan lingkungannya. Dia asik di kamarnya, tidak pernah keluar karena mungkin tanpa panduan menggunakan gawai. Maka sering kita jumpai anak-anak yang kelihatannya di rumah tiba-tiba menggunakan kata-kata yang tidak pernah kita dengar, kata-kata yang buruk, kata-kata yang menghujat, kata-kata yang tidak pantas untuk ukuran budaya Indonesia, kata yang mengandung kebencian. Dan kita sering kaget anak kita tidak pernah keluar, tapi ternyata perbendaharaan kata-kata buruknya demikian banyak. Ini akibat gagal sosialisasi, gagal interaksi dengan lingkungan sosialnya. Yang ketiga, lebih suka interaksi secara virtual dengan mobil ponnya. Ya, dia senang menyendiri, dia senang punya tempat sendiri. Tapi bukan berarti dia belajar atau dia membaca sesuatu atau menulis. Tapi dia sedang berinteraksi dengan ponnya, entah siapa, mungkin temannya atau mungkin justru orang yang tidak dia kenal, yang ujungnya kemudian sering menimbulkan dampak negatif karena berkenalan dengan orang yang tidak dia kenal, yang kemudian bertemu darat dan akhirnya terjadi aneka kejahatan. Yang keempat, akibat dari penyakit nomophobia ini adalah anak-anak yang hidup dengan nomophobia ini dia hidup dalam dunia simulakra, yaitu dunia rekaan yang tidak ada akar dalam kenyataan. Anak-anak kita ketika kena penyakit nomophobia ini berimajinasi menjalani kehidupan tertentu, sikap tertentu, pola hidup tertentu, tapi sebenarnya tidak ada kenyataannya. Ini para santri, wali santri dan pemirsa, bahaya yang diakibatkan pandemi. Anak lebih banyak di rumah, anak lebih akrab dengan gawai,
sebagian bisa memanfaatkan media sosial dengan sangat cerdas, sangat baik, sangat smart, tapi sebagian lagi justru kehilangan keseimbangan sehingga terkena penyakit yang namanya nomophobia. Moga-moga putra-putri kita tidak terjangkit akibat buruk dari media sosial atau penggunaan gawe ini. Terima kasih atas perhatiannya. Akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.